Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konselor muda, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Masalah-masalah karir remaja. Yuk simak pembahasannya. Baik, kita mulai dari definisi remaja dulu ya teman-teman. Jadi masa remaja itu merupakan masa yang tahapan dan siklus kehidupan manusia itu banyak, yang banyak juga dibahas oleh para ahli karena di fase ini tuh berpengaruh pada siklus perkembangan individu gitu. Nah, karena apa? Karena mengarah pada masa dewasa yang sehat nanti gitu. Sementara menurut WHO, remaja itu merupakan masyarakat yang berada di rentang usia 10-19 tahun. Dan Kemenkes juga merumuskan bahwasanya remaja itu merupakan suatu periode kehidupan manusia yang mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, intelektual secara pesat teman-teman. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian karir. Menurut Hailey, karir dapat terjadi pada sepanjang seseorang yang mencakup sebelum bekerja, pre-okupasional, selama bekerja, okupasional, dan akhir atau sesuai bekerja, yaitu post-okupasional. Lebih lanjut, menjelaskan posisi pre-okupasional merupakan posisi penting perjalanan karir seseorang, di mana posisi awal menuju kesuksesan karir, yang artinya posisi individu mengalami kegamangan karir di mana ia cenderung mengalami masalah dalam menjalani karirnya. Posisi pre-okupasional ini dimulai dari orientasi karir, pengambilan keputusan karir yang diwujudkan dengan adanya pilihan pekerjaan tertentu dan memulai karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya yakni pengertian bimbingan karir. Super dalam Hare and Kramer memberikan definisi tentang hal ini, yakni the process of helping a person to develop and achieve and integrate an adequate picture of himself and of his role in the world of work to the test this competence against reality and to convert into a reality with satisfaction to himself and to society. Berdasarkan definisi di atas, diambil dua intisari terpenting, yakni yang pertama, bimbingan karir berfungsi sebagai proses untuk membantu individu memperoleh pemahaman dan penerimaan dirinya. Dan yang kedua, berfokus kepada pentingnya membantu individu memahami dan beradaptasi dengan realitas dunia kerja. Hal ini demikian terpenting dalam bimbingan karir adalah adanya pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunia kerja. Kemudian fungsi dari pengembangan karir. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Konseling dengan menggunakan fungsi pemahaman digunakan untuk memahami sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok. Pemahaman ini mencakup pemahaman diri sendiri, lingkungan, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi konseling sebagai pencegahan adalah untuk memungkinkan individu atau kelompok yang mendapatkan pelayanan untuk mencegah atau menghindari berbagai masalah yang mungkin muncul yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam kehidupan dan proses pengembangan mereka. Yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan atau pengembangan. Dalam fungsi ini, konseling karir dapat membantu orang mempertahankan dan menumbuhkan potensi hebat yang ada dalam diri mereka, seperti intelijensi yang baik, bakat yang luar biasa, dan minat yang menonjol. Dengan beberapa fungsi di atas, diharapkan melalui layanan bimbingan karir, siswa dapat memahami minat, nilai-nilai, keahlian, dan sifat kepribadian mereka, serta menemukan bidang pekerjaan yang luas yang mungkin lebih cocok bagi mereka. Selanjutnya, diharapkan siswa dapat menemukan pekerjaan yang melakukannya dengan sukses serta memberikan kesempatan hidup yang layak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir.
Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi A. Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan menjadi pegangan dalam hidup dan sangat menentukan gaya hidup kita. Nilai kehidupan akan memperdalam pengetahuan dan pemahaman diri sendiri yang berpengaruh terhadap gaya hidup yang kita kembangkan, termasuk di dalam jabatan yang kita rencanakan. B. Bakat khusus. Suatu bakat khusus menjadi bakat yang memungkinkan untuk memasuki berbagai bidang pekerjaan tertentu dan mencapai tingkat lebih tinggi dalam suatu jabatan. C. Minat. Minat yaitu kecenderungan yang agak menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. Orang yang berminat tetapi tidak memenuhi tuntunan kualifikasi dalam hal taraf intelijensi dan profil kemampuan khusus, maka tidak dapat diharapkan akan berhasil dengan baik. D. Sifat. Ciri-ciri kepribadian yang bersama memberikan corak khas pada seseorang seperti riang gembira, ramah, halus, teliti, terbuka, fleksibel, tertutup, lekas gugup, pesimis, dan ceroboh. Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa pada masa remaja belum terbentuk semua sifat dan kepribadiannya, juga masih dapat mengalami perubahan. E. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki menyadari keterbatasan yang tak mau melekat pada diri kita. F. Keadaan jasmani, yaitu ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Berlakulah berbagai persyaratan yang menyangkut ciri-ciri fisik. Yang kedua, faktor eksternal meliputi A. Masyarakat. Lingkungan itu luas sekali dan berpengaruh besar terhadap pandangan dalam banyak hal yang dipegang teguh oleh setiap keluarga. Pada gilirannya menanamkan pada anak-anak. Pandangan ini mencakup gambaran tentang luhur, rendahnya aneka jenis pekerjaan, peranan pria dan wanita dalam kehidupan masyarakat, dan cocok atau tidaknya suatu pekerjaan untuk pria maupun wanita. B. Taraf sosial ekonomi kehidupan keluarga. Tingkat pendidikan orang tua, tinggi rendahnya pendapatan orang tua, jabatan ayah dan ibu, daerah tempat tinggal dan suku bangsa. Anak-anak berpartisipasi dalam status sosial ekonomi keluarga. Status ini akan ikut menentukan tingkat pendidikan sekolah yang dimungkinkan, jumlah kenalan pegangan kunci bagi beberapa jabatan tertentu yang dianggap masih sesuai dengan status sosial tertentu. C. Orang-orang lain yang tinggal serumah. Selain orang tua sendiri dan kakak adik sekandung dan harapan keluarga mengenai masa dengan depan anak memberi pengaruh besar bagi anak dalam menyusun dan merencanakan karirnya. Orang tua, saudara kandung orang tua, dan saudara kandung sendiri menyatakan segala harapan mereka serta mengkomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap perencanaan pendidikan dan pekerjaan. Bila dia menerima, maka dia akan mendapatkan dukungan. Sebaliknya, bila dia tidak menerima, maka dia akan menghadapi situasi sulit karena tidak adanya dukungan dalam perencanaan masa depan. D. Pendidikan sekolah, yaitu pandangan dan sikap yang dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf petugas bimbingan dan tenaga pengajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam bekerja, tinggi rendahnya status sosial, jabatan dan kecocokan jabatan tertentu untuk anak laki-laki maupun perempuan. E. Pergaulan dengan teman sebaya. Beraneka pandangan dan variasi berharap tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan sehari-hari. Pandangan dan harapan yang bernada optimis akan meninggalkan kesan dalam hati yang jauh berbeda dengan kesan yang timbul bila mendengarkan keluhan tentang bidang-bidang pekerjaan dan tentang diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah-masalah yang sering dialami oleh remaja atau lebih khususnya jenjang karir usia remaja. Dan kita di sini mengambil contoh atau mengambil sampel anak-anak SMK khususnya, karena di umur SMK atau SLTA sederajat mereka bisa dibilang dengan usia remaja. Dan kita mengutip dari artikel atau jurnal yang berjudul Problematika Bimbingan dan Konseling Bidang Karir Siswa SMK. A. Systematic Literature Review atau SLR. Penulisnya Tasya Hamidah dan kawan-kawan. Dalam artikel tersebut mencantumkan 20 jurnal yang relevan dengan
permasalahan karir remaja, khususnya pada usia SLTA sederajat, dari 20 jurnal dan dikelompokkan menjadi 4 problematika yang dominan dari hasil 20 jurnal yang diperoleh. Langsung saja saya sebutkan yang pertama, terkait masalah perencanaan karir. Mahasiswa profesional pada dasarnya berada pada tahap eksplorasi dan sedang dalam proses perencanaan masa depan yang rasional. Pada tulisan yang ditulis oleh Putri pada tahun 2017, bahwa munculnya masalah karir pada murid-murid berpendidikan itu dikarenakan pendidikannya yang rendah atau tidak berani berkonsultasi dengan guru BK. Hal ini senada dengan pernyataan Aminuddin dan Mulyadi pada tahun 2020 bahwa siswa SMK sudah bingung dengan rencana karir mereka, padahal mereka sudah mendalami bidang studinya saat ini. Menurut penelitian Zakiyah dan kawan-kawan pada tahun 2021, telah menemukan bahwa siswa kurang bertanggung jawab atas rencana karir mereka. Pernyataan ini didukung oleh Gustini dan kawan-kawan pada tahun 2021 bahwa siswa tidak pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan tidak pernah mengikuti seminar profesi atau pelatihan lanjutan. Dan juga menurut Tumiem dan kawan-kawan pada 2021, ada masalah dengan perencanaan karir terkait anak laki-laki menganggap pekerjaan mereka lebih serius daripada anak perempuan. Sedangkan menurut anak perempuan biasanya menganggap pekerjaan sebagai waktu luang sebelum menikah. Selanjutnya yang kedua, terkait pengambilan keputusan karir. Dari artikel yang diperoleh menunjukkan bahwa banyak siswa SMK yang masih bingung dalam pengambilan keputusan karir tentang masa depan. Menurut Indrayati tahun 2018 mengatakan bahwa kemampuan pengambilan keputusan karir siswa kelas 12 masih rendah. Berdasarkan penelitian Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa pilihan karir mahasiswa masih langka. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa percaya diri, kurangnya partisipasi aktif, dan partisipasi dalam kegiatan terutama yang berbentuk kelompok dan belum sepenuhnya tersosialisasikan. Selanjutnya yang ketiga, terkait masalah pilihan karir. Hal ini biasanya terkait dengan pilihan jenis pelatihan yang mengarah pada pilihan karir masa depan. Sumaryono dan kawan-kawan pada tahun 2020 menemukan bahwa banyak siswa terkhusus anak kelas 12 belum mendapatkan tujuan karir mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemandirian siswa untuk perencanaan karir sangat kurang. Lalu yang keempat, terkait kematangan karir yang rendah. Mutmainah dan Arumsari pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengembangan siswa SMK bidang karir berada di tahap pencarian. Pada tahap ini, siswa SMK belum memiliki kematangan profesional meliputi kematangan secara fisik, mental, dan empiris, serta kemampuan dan kemauan agar dapat mengamalkan profesinya. Siswa SMK kurang memiliki informasi dan pemahaman tentang bagaimana berkembang secara profesional sesuai dengan karir dan keterampilannya, sehingga mengakibatkan siswa kurang matang secara profesional. Lanjut pada materi penyelesaian. Setelah dijelaskan mengenai apa saja problem yang harus diselesaikan oleh seorang individu untuk menjalani prosesnya untuk mencari karirnya supaya tidak bermasalah, kami sudah menganalisis strategi yang insya Allah cocok yang bisa digunakan untuk mengatasi problematika yang disebutkan tadi. Ada yang pertama yakni perencanaan karir. Beberapa penelitian yang berfokus pada perencanaan karir biasanya menggunakan strategi. Itu juga sering digunakan oleh guru BK, yaitu dengan menggunakan layanan informasi karir yang digunakan sebagai upaya mengatasi permasalahan. Ini juga membantu konseli memperoleh informasi tentang arah perencanaan karir mereka ke depannya.
Kemudian strategi yang kerap juga digunakan oleh konselor untuk mengatasi kesalahan dalam perencanaan karir adalah layanan informasi yang berbasis pada lingkungan sekitar. Karir sesuai dengan karakteristiknya, sejalan dengan karya-karyanya, dan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Dan juga ditemukan bahwa media interaktif dan inovatif sebagai layanan informasi karir dapat meningkatkan keputusan perencanaan karir. Selain itu, menyatakan bahwa perencanaan karir sedari tingkat SMA akan dibekali dengan teknik-teknik yang insya Allah efektif dan ekspresif. Lanjut yang kedua, keputusan karir. Untuk mengatasi problematika keputusan karir, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrayati tahun 2018 mengemukakan bahwa dalam menerapkan bimbingan bidang karir dapat berpengaruh baik dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam mengambil keputusan karir daripada siswa kelas 12. Ini dapat dilihat berdasarkan perubahan di setiap indikator pengambilan keputusan karir. Penelitian ini didukung juga oleh pendapat Arjanggi 2017 yang menyatakan bahwa bantuan konseling guru BK sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan siswa. Penelitian Hasanah dan teman-temannya pada tahun 2017 juga mengungkapkan perbedaan strategi yang berbeda. Mereka telah mengembangkan model konseling kelompok berbasis kecakapan hidup yang mampu membantu siswa untuk membuat keputusan karir bagi siswa. Dan yang ketiga yakni problematika pemilihan karir. Menurut tulisan Sumaryono pada tahun 2020, ada berbagai strategi untuk mengatasi masalah pilihan karir profesional tertentu. Pertunjukan perguruan tinggi, metode peer tutor discussion atau tutor sebaya, metode tutor sebaya dapat dilakukan melalui presiklus sebagai alternatif peningkatan kemandirian peserta didik saat memilih pekerjaan, siklus 1 dan siklus 2, serta siswa SMA maupun sederajat memecahkan masalah profesional, masalah minat, masalah bakat, dan minatnya keterampilan bersaing di dunia kerja. Yang keempat, problematika kematangan karir yang rendah. Dalam penelitian Korohama dan kawan-kawan pada tahun 2017 menemukan peningkatan kedewasaan profesional model konseling kelompok dengan teknik pemodelan dalam penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Kupang membuktikan hal itu. Untuk meningkatkan kedewasaan profesional siswa, Putranti pada tahun 2018 mengidentifikasi strategi kedewasaan profesional yang dikenal melalui pengembangan pendidikan perusahaan atau pengembangan industri dan pendidikan berbasis teaching factory. Tawaran bimbingan dan konseling karir yang ditawarkan sebagai bagian dari pabrik pendidikan adalah tawaran konseling individu, berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Mutmainah dan Arumsari pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian Kusmawati tahun 2017, untuk meningkatkan kematangan karir yang rendah dapat dilakukan proses konseling kelompok dengan layanan informasi profesional, yaitu dengan memberikan bimbingan kelompok dengan layanan informasi karir untuk peningkatan kematangan profesional siswa, terkhusus siswa pada kelas 12 di penghujung semester. Keefektifan dan ketepatan dari beberapa strategi yang sudah dijelaskan untuk menyelesaikan problematika yang dialami oleh konseli pada bidang karir dapat dinilai efektif, ditandai dengan adanya peningkatan skor pada saat sebelum diberikan teknik dan setelah diberikan teknik. Siswa atau konseli memiliki peningkatan dalam perencanaan karir, mengambil keputusan karir, memilih karir, dan mampu meningkatkan kematangan karir secara profesional. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan teman-teman pada tahun 2017, menyatakan bahwa bimbingan kelompok yang sudah dilaksanakan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Demak belum optimal, sehingga efektivitas layanan belum tercapai. Namun, model bimbingan kelompok berbasis life skill sudah efektif dalam pengambilan keputusan karir siswa. Jadi kesimpulan dari materi kita pada kali ini adalah masalah perkembangan karir adalah isu yang sering dihadapi oleh individu dalam berbagai tahap kehidupan profesional. Tantangan ini dapat muncul akibat berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan tujuan karir,
keterbatasan peluang pengembangan, atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan juga kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perkembangan karir, penting bagi setiap individu untuk memiliki strategi yang jelas dan juga fleksibel dalam merencanakan karir mereka. Nah, ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan juga nilai dalam pribadi masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.